Ini bagian terakhir yang ada di bab 1, penelitian tentang manfaat penelitian. Nih kalian butuh juga untuk memahami manfaat penelitian. Walaupun secara pribadi saya males banget bahas manfaat penelitian karena bullshit nih. Manfaat penelitian ya biar cepat selesai lah, biar kalian cepat wisuda. Oke, manfaat penelitian itu sebenarnya ada 2 yang harus kalian taruh di dalam skripsi atau tesis kalian. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan kedua, manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan keseluruhan, tapi maksudnya adalah ilmu pengetahuan sesuai bidang kalian. Sesuai bidang nih maksudnya ya sesuai jurusan kalian. Misalnya kalau jurusannya kesehatan masyarakat, manfaat penelitian terkait bidang ilmu kesehatan masyarakat ini apa? Atau kalau jurusan kalian manajemen pemasaran, ya manfaat penelitian kalian untuk bidang ilmu manajemen pemasaran apa nih? Untuk bidang ilmu ya sesuai bidang ilmu, itu manfaat teoritis. Misalnya contohnya penelitian ini untuk menambah hasanah di bidang ilmu manajemen pemasaran, menambah referensi di bidang ilmu pemasaran sehingga bidang ilmu pemasaran semakin berkembang, atau apalah, terserah, kalian bisa copy paste sih sebenarnya ini. Kalau masalah contoh ya standar-standar aja ya yang saya kasih contoh, kalian bisa explore, bisa copy paste dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu manfaat praktis. Nah, perhatikan, manfaat praktis ini namanya juga praktis ya, yang bisa dipraktekkan, bersifat aplikatif, yang bisa diaplikasikan. Itu manfaat praktis yang bisa dipraktekkan lah oleh siapa. Nah, makanya di manfaat praktis ini terbagi menjadi 3 sesuai konteks penelitian nih. Perhatikan, yang pertama, manfaat praktis itu yang pertama kepada subjek atau objek atau masyarakat ya, kepada subjek atau objek penelitian atau masyarakat. Maksudnya ini tergantung konteks penelitian kalian. Kalau yang kalian teliti subjeknya pegawai, objeknya di kantor mana, ya manfaatnya kepada subjek dan objek itu. Kalau yang kalian teliti ini masyarakat, ya manfaatnya kepada masyarakat itu. Bagaimana penelitian kalian bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan ilmu dalam rujukan atau kesimpulan dalam penelitian kalian itu oleh masyarakat atau oleh subjek dan objek penelitian kalian, oleh pegawai itu, dan bermanfaat juga pada organisasi, perusahaan atau dinas, instansi tempat kalian meneliti. Ingat, manfaat praktis yang pertama kepada subjek atau objek atau masyarakat sesuai konteks penelitian kalian. Lalu manfaat praktis yang kedua kepada peneliti selanjutnya. Nah, kepada peneliti selanjutnya ini maksudnya ya pasti kan gini, pasti penelitian kita kan ada keterbatasan. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Pasti ada keterbatasan. Entah keterbatasan ruang lingkup, keterbatasan variabel yang dibahas, keterbatasan penggunaan teori, keterbatasan jumlah sampel, dan lain-lain. Nah, manfaat praktis yang kedua kepada peneliti selanjutnya, artinya penelitian ini bisa menjadi referensi atau menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian di bidang ilmu ini ke depannya lebih lengkap lagi. Misalnya karena keterbatasan kita hanya menggunakan variabel moderasi, mungkin peneliti selanjutnya bisa mengambil variabel yang sama. Penelitian kita bisa dijadikan acuan tapi menggunakan variabel intervening misalnya. Atau terkait populasi dan sampel, misalnya penelitian kita ini hanya pada ruang lingkup kecamatan, mungkin peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel yang sama dalam penelitian kita dengan penelitian kita, tapi ruang lingkup penelitiannya populasinya lebih diluaskan, misalnya kelas kabupaten, provinsi, atau bahkan seluruh Indonesia. Boleh, itu manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya. Lalu manfaat praktis yang ketiga, ini yang terakhir, manfaat bagi peneliti sendiri sebagai manfaat akademis. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal nih, bullshit manfaat-manfaat yang di atas tadi. Karena manfaat penelitian ini ya bagi peneliti, untuk manfaat akademisnya ya biar cepat lulus, mendapatkan gelar sarjana S1 atau S2 di bidang ilmu apa gitu. Dan juga supaya si peneliti setelah lulus ini bisa memahami ilmunya, bisa mengaplikasikan, menerapkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Intinya itu manfaat penelitian. Kalian bisa copy paste dari mana aja, dari jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal nasional.
Kita kembali di tuntunan membuat penelitian. Kita masuk video berikutnya, kita masuk di bab 2.